Yo, what's up bro? Selamat siang, masih bersama Dinda Gemes. Masih seperti biasa, hari ini atau siang ini kegiatan kita masih di bengkel, dan akan selalu di bengkel. Hari ini atau siang ini kita kedatangan atau kita akan mereview Yamaha Xeon. Dimana Yamaha Xeon ini gejalanya air radiatornya selalu kering. Jadi kalau kalau eh, selalu diisi air radiator ini selalu kering, dan di sepedo ini selalu sinyal atau lampu indikator sepedo ini menandakan radiatornya selalu menyala, dan kalau diisi ini paling nggak lama itu nyala terus. Nah, yang jadi pertanyaan, yang jadi aneh, ini air radiator ini nggak keluar, nggak netes keluar, tapi olinya selalu kering. Nah, otomatis kita curiga, otomatis eh, kita curiga kenapa oli nggak netes keluar tapi olinya bisa habis. Nah, itu yang akan kita korek, itu yang akan kita bahas, itu yang akan kita cari penyakitnya, di mana gejala atau di mana permasalahan kenapa air radiator ini selalu kering atau selalu habis, sedang airnya ini nggak netes keluar. Oke. Ini gejala fakta pertama. Nah, kita nanti akan korek, kita akan nanti cari pertama, kita akan bongkar satu-satu di mana penyakitnya. Apakah yang bermasalah ini seal radiatornya? Apakah yang bermasalah ini packing kop? Biasanya kalau yang kita alami ini, kalau packing kop ini jebol, ini air radiator akan rusak atau hilang, kemakan masuk ke dalam knalpot, akan kena kompresi, lama-lama akan habis. Itu faktor pertama. Yang kedua, biasanya kalau seal radiator jebol, ini biasanya air radiator ini dia akan habis, bukan habis, tapi dia akan masuk ke dalam ruang oli, dia akan bersatu sama oli mesin. Jadi seakan-akan oli habis, seakan-akan air radiator habis, tapi air radiator ini bersatu sama oli, jadi bercampur sama oli. Otomatis kondisi ruang air radiator ini akan selalu kering. Nah, ini faktor kedua. Apakah yang pertama karena faktornya packing atau karena faktor kedua? Nah, kita cek ya. Kita akan cek satu-satu apakah yang bermasalah ini di bagian radiator seal atau ya packingnya. Karena ini riwayatnya habis dibongkar 2 kali ganti blok mesin, ini penyakitnya sama, jadi air ini selalu habis. Kita tanyai sama bapaknya, katanya habis bongkar 2 kali. Jadi nanti kita cek, kita lihati apakah benar-benar yang bermasalah ini bagian seal radiator atau packingnya. Kenapa air radiator ini selalu habis, selalu kering. Jadi normalnya ini biasanya air radiator itu nggak akan habis, paling berkurang itu pun juga dalam batas kewajaran gitu ya. Oke, sampai di sini bisa dipahami gejala yang ditimbulkan, gejala dari Yamaha Xeon ini. Air radiator ini selalu kering, dan keringnya ini nggak ada netes gitu kan, aneh gitu kan. Ibarat kayak olinya kering, tapi kalau oli sih kering masih wajar, rata-rata biasanya dimakan sama ring gitu kan. Nah, kita akan buka, kita akan cek dulu. Kalau nanti di sini jebol, biasanya kelihatannya oli mesin ini akan bercampur sama air radiator, ini biasanya akan berubah putih. Nah, fakta membuktikan kenyataannya seperti ini. Nah, ini banyunya olinya ini masuk ke dalam oli. Nah, ini berubah menjadi putih seperti susu seperti ini. Nah, wow, luar biasa pemirsa. Inilah kenyataannya. Oli mesin berubah menjadi putih seperti ini. Oli mesin berubah menjadi putih seperti ini. Ini bisa dipastikan penyakitnya ini seal radiatornya jebol. Karena kenapa bisa jebol? Nah, ini sudah kenyataannya atau faktanya, ini oli mesin sudah berubah putih menjadi susu, seakan-akan
oli mesin ini bersatu. Kita nanti akan bongkar semua. Ini sudah kita cek ya, kita sudah cek satu-satu. Ini kenyataannya memang jebol karena tandanya oli mesin ini berubah menjadi putih seperti ini, meler-meler seperti ini pertanda kalau air radiator yang selama ini katanya habis ini masuk ke dalam ruang oli, dia nyampur ke dalam oli mesin. Ini yang diakibatkan yang disebabkan karena seal radiatornya ini jebol. Jadi seharusnya dia nggak boleh, air radiator ini nggak boleh masuk ke dalam atau bercampur sama oli. Dia ada ruang khusus untuk mendinginkan blok sama piston ini, cuman dia berkeliling di pinggirnya piston ini ada ruang tersendiri, dia nggak boleh bersatu. Nah, yang bikin jebolnya ini kenapa? Karena seal radiator ini biasanya lama nggak pernah dipakai atau faktor usia ini bisa mengakibatkan seperti ini. Nah, otomatis kalau seal radiator jebol ini oli mesin akan masuk terus ke dalam ini air radiator akan masuk terus ke dalam ruang oli, dia akan bersatu bercampur seperti ini. Oke, sampai di sini penjelasan kita bisa dipahami ya, kenapa air radiator selalu habis ini, padahal sudah diisi terus nggak pernah telat. Ini sekalinya seal radiatornya jebol. Kalau seal radiator jebol ini oli mesin akan masuk ke dalam. Nah, kita akan buka cek, kita akan kita akan buka bagian depan kopnya ini, apakah packing top setnya ini juga bermasalah. Cuman mutlaknya ini yang bermasalah itu di seal bagian radiator dari samping ya, mutlaknya di sini. Ini sudah kelihatan banget, yang bermasalah ini di seal radiator bagian samping ini xenon ya. Semua matic ini biasanya menggunakan semua matic yang menggunakan air radiator ini, semua, sekali lagi, semua Yamaha matic, semua Honda matic, semua matic, kita garis bawahi, semua matic yang menggunakan air radiator ini selalu dan ada atau hukumnya itu pasti menggunakan seal radiator. Nah, bagi teman-teman atau bagi teman-teman semua, bagi penonton semua yang mempunyai gejala yang sama, atau bagi teman-teman yang mempunyai motor matic dengan gejala yang sama, sekiranya kok habis ganti air radiator, habis nambah air radiator kok selalu kering ya, misalnya gitu kan, kok habis diisi kemarin kok tiba-tiba sinyal indikator banyu radiator yang berwarna merah ini kok nyala ya gitu kan. Nah, itu perlu dicurigai, kenapa sinyal-sinyal atau indikator yang di sepedo ini nyala, atau intinya bagian indikator air radiator ini nyala, ini faktornya apa. Nah, kemungkinan seperti ini bisa dicurigai. Nah, mudah-mudahan ini bisa digunakan sebagai acuan atau sebagai panduan bahwa gejala-gejala seperti ini, kemungkinan hal seperti ini bisa terjadi. Kenapa sinyal indikator air radiator ini selalu menyala, atau setiap menambahi air radiator ini selalu berkurang? Ini kemungkinan hal yang sama ini bisa terjadi. Kemungkinan seperti ini bahwa seal radiatornya jebol ini kemungkinan bisa terjadi. Nah, mudah-mudahan penjelasan kita, mudah-mudahan share kita, mudah-mudahan berbagi ilmu kita bermanfaat bagi teman-teman. Nah, silahkan yang ingin mengajukan pertanyaan atau mempunyai unek-unek tentang penyakit motor seperti ini, silahkan isi kolom komentar video di bawah ini. Kita nanti akan jawab satu persatu penyakitnya yang teman-teman semua alami, bahkan mungkin sama, itu kita akan bahas atau kita akan jawab satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Intinya kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi semua. Dan yang kita minta izin sama master mekanik atau para teman-teman mekanik yang kelasnya sudah senior, kita minta maaf atau kita minta izin
sekiranya kita dalam menyajikan sebuah penayangan atau video ini kurang berkenan atau ada yang salah, kita sekali lagi mohon maaf, mohon kritik dan sarannya agar kita lebih baik lagi dalam menyajikan sebuah penayangan, sebuah ringkasan tentang dunia otomotif, tentang dunia perbengkelan, bahwa ringkasan materi ini, video yang kita sajikan dari awal sampai akhir, mudah-mudahan bermanfaat. Jikalau ada yang kurang berkenan, sekali lagi kita minta maaf. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya bagi teman-teman mekanik atau teman-teman yang mempunyai motor. Mudah-mudahan intinya kita berbagi pengalaman, mudah-mudahan ini bermanfaat. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya gejala penyakit motor Yamaha Xeon ini. Ini masalahnya di seal radiator. Nah, kenapa seal radiator rusak? Ini biasanya karena faktor pemakaian. Kedua, ini biasanya karena faktor usia. Ini dimanapun apapun motornya, apapun sejenisnya, ini kalau selama dipakai nggak pernah dicek, nggak pernah di survei, ini biasanya seal atau komponen apapun ini akan lama-lama tetap aus atau masa usianya itu tetap ada. Jadi nggak bisa disalahkan kenapa seal kok cepet jebol, kenapa bla 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 dan bla gitu, nggak akan, karena memang faktor usia. Apalagi seal radiator ini musuhnya dengan air yang begitu panas, dengan derajat cc yang begitu panas di saat motor tinggi, nyala tinggi, ini pasti seal, ketahanan seal itu pasti akan berkurang lama-lama ya, walaupun sudah disetting sedemikian rupa ketahanan menghadapi air semburan panas, jadi tetap akan mengurangi masa usianya. Oke, penjelasan kita sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kita sudah bongkar piston dan bloknya, kita sudah cek semua satu-satu, cuman sudah terlanjur ya, air radiator ini sudah masuk ke dalam ruang piston, ruang stang. Jadi ini kita akan bersihin semua, kita akan semproti semua pakai banyu ya, pakai sekali lagi pakai bensin. Kita akan bersihin semua yang masuk ke dalam. Habis itu biasanya kita nanti pakai, kalau sudah selesai kita pasangi. Cuman untuk pertama kali hidup nanti kita pakai oli bekas dulu, dihidupin sekitar setengah jam sejam, nanti dibuang lagi oli mesin bekasnya, baru kita masuki oli yang baru ya. Itu sudah sering kita alami seperti itu, karena kalau nggak dibelah mesin itu biasanya nggak bisa bersih 100%. Nah, triknya atau kita cara mengakalinya, biasanya kalau ketemu penyakit seperti ini kita sudah selesai menghidupin, habis itu kita masukin oli bekas dulu ya, oli tap-tapan bekas dulu, nanti kita pakai. Habis itu nanti kita hidupi sekitar setengah jam, sejam, nanti kita buang lagi olinya, baru kita masukin oli yang baru. Oke, bisa dipahami ya. Kita pakai oli bekas dulu untuk membersihkan air-air yang ada di dalam. Nanti dia akan keluar, mengalir, lendir-lendirnya, bekas-bekas airnya itu nanti akan keluar. Habis itu kita nanti buang oli bekasnya. Kita nanti baru untuk season yang kedua biasanya akan kita ganti pakai oli yang baru. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kita sudah bersihkan bagian piston dan blok. Habis itu nanti kita akan rakit kembali, rakit satu-satu. Mutlaknya penyakit ini di seal di bagian dekat magnet ya. Jadi kalau blok piston ini cuman sekedar membersihkan, cuman sekedar mengecek, memastikan bahwa penyakitnya ini apakah di packingnya juga bermasalah gitu kan, apakah pistonnya juga akan bermasalah, itu nanti kita cek, kita sudah cek semua, jadi dipastikan nggak ada masalah ya, packingnya nggak ada masalah. Biasanya kalau packing kop ini bermasalah, kelasnya untuk matic yang berradiator atau motor yang berradiator ini kompresinya akan hilang atau lemah. Habis itu knalpot dia akan keluar air. Nah, kalau kelasnya matic atau kelasnya motor yang menggunakan air radiator, kalau air masuk ke dalam knalpot atau keluar, dihidupin keluar air dari ruang knalpot, ini dipastikan untuk packing kop atau packing seng
ini bermasalah atau jebol. Cuman ini gejalanya dari awal, ini nggak ada air masuk ke dalam ruang knalpot, tapi air ini selalu habis. Nah, setelah kita cek dari samping tadi, di bagian seal radiator ini ternyata airnya itu masuk ke dalam ruang oli, dia bercampur menjadi satu, ini berubah menjadi putih seperti ini berarti sudah kita pastikan penyakitnya itu di bagian seal radiator. Nah, cuman untuk tadi kita memastikan aja, siapa tahu kalau ada penyakit juga di bagian packing, makanya kita buka juga satu-satu. Ternyata di bagian packing sama piston sama bloknya ini nggak bermasalah ya. Jadi kita bersihin, kita sudah bongkar, kita bersihin, kita rakit kembali. Nanti kita permasalahannya cuman di bagian seal radiator. Oke, sampai di sini pemahaman kita, penjelasan kita bisa dimengerti ya. Mudah-mudahan berbagi pengalaman kita, mudah-mudahan share ilmu otomotif, ilmu perbengkelan kita bermanfaat ya. Intinya kita hanya berbagi, intinya kita hanya share pengalaman, mudah-mudahan bermanfaat. Siapa teman-teman atau bagi teman semua atau penonton yang sudah menyaksikan video dari awal ini, silahkan isi kolom komentar di bawah video ini yang sekiranya ada unek-unek juga tentang permasalahan radiator atau motornya di rumah. Silahkan isi kolom komentar di bawah ini, silahkan ajukan pertanyaan sebanyak-banyaknya, unek-unek apa yang menyangkut tentang dunia perbengkelan. Nanti kita akan sebisa mungkin atau semaksimal mungkin akan kita bantu atau akan kita bahas atau kita akan jawab pertanyaan satu persatu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semua. Oke, lanjut kita pasang blok kopnya. Intinya sudah nggak bermasalah ya, di blok kopnya nggak bermasalah. Nanti kita tinggal fokus ke radiatornya, yang seal radiator dari samping. Oke, kita pasang satu-satu, kita rakit satu-satu. Sekali lagi bagian blok sama kop ini nggak bermasalah. Sekali lagi bagian kop dan blok ini aman. Jadi kita cukup bongkar, dibersihin, ganti packing sudah. Tapi intinya penyakitnya bukan di packing ya. Kita ini hanya ngecek dari sebagian apakah yang bermasalah juga di bagian packing ini juga bermasalah, tapi ternyata enggak. Ini intinya kita cuma memastikan, tapi hasilnya ini enggak bermasalah. Jadi kita langsung pasang. Sekali lagi bagi teman-teman semua, sekiranya ada masalah sama motornya di rumah, bagian radiator, sinyal indikator di sepedo biasanya ada tulisan F warna merah. Kalau sinyal atau indikator lampu itu nyala, segeralah konsultasi ke bengkel. Pertama, wong konsultasi itu gratis pertama. Kedua, kalau sekiranya belum sempat ke bengkel, silahkan tanya-tanya di kolom komentar di bawah video ini. Apapun yang teman-teman rasakan atau teman-teman alami tentang dunia perbengkelan pada umumnya dan tentang indikator pada khususnya, ini yang sekiranya ada gejala atau yang dialami, segudang pertanyaan silahkan ajukan di kolom komentar ini. Nanti kita akan bahas satu-satu, nanti kita akan bantu membahas atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang teman-teman alami di rumah. Sekiranya sebelum ke bengkel atau punya unek-unek dulu, silahkan tanyakan dulu di sini. Kita akan bantu jawab, kita akan bantu menyelesaikan, kita akan kasih saran-saran tentang apa yang teman-teman alami di rumah, biar enggak dak dikduk atau dalam arti was-was menghadapi motornya atau penyakit motornya yang di rumah. Sebelum ke bengkel, bagusnya
tanyakan dulu, siapa tahu dengan rumusan kita, dengan pembahasan kita nanti akan bermanfaat. Oh iya, seperti ini penyakitnya. Nah, nanti baru ke bengkel. Nah, kan paling tidak sudah ada gambaran sebelum datang ke bengkel ya. Mas, kira-kira motorku seperti ini, gejalanya apa ya yang rusak? Nah, misalnya gitu kan. Kita nanti akan jawab satu-satu. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat diskusi kita. Kita nanti akan menjawab semuanya pertanyaan. Oke? Sampai di sini bisa dipahami ya penjelasan kita tentang bagaimana penyakit motor, tentang bagaimana unek-unek yang pengen disampaikan. Silahkan, kita akan membuka selebar-lebarnya ruang konsultasi atau ruang diskusi tentang dunia perbengkelan atau dunia otomotif motor. Nanti semaksimal mungkin kita akan bahas, kita akan bantu menyelesaikan permasalahan dengan diskusi-diskusi yang kita alami atau pengalaman kita selama bertahun-tahun di bengkel. Tentang kurang dan lebihnya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Kita juga semaksimal mungkin akan berusaha. Oke? Sampai di sini mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, lanjut. Kita sudah setting terakhir, masang blok piston sama pistonnya ini ya. Nanti kita akan, kalau sudah selesai memastikan bagian blok sama kop piston ini kita selesai masang, nanti kita akan fokus di bagian seal radiator. Oke, lanjut. Ini kita sudah sampai ke bagian tutup kop. Sekali lagi ini bagian piston sama blok kop semuanya sudah dipastikan aman. Lagi kita akan pasang semuanya ya. Kita sudah cek tadi satu-satu, nggak ada masalah. Kita meyakinkan bahwa ini kita pasang semuanya. Kita rakit satu-satu, kita udah selesai, kita pastikan ini aman. Oke, kita akan fokus sekarang, kita akan bagian seal radiatornya. Ya, ini penampakan atau
bentuk dari perumahan seal radiator. Di sini faktor pertama yang bermasalah, ini seal radiatornya di tengah ini seal o-ringnya di luar, seal radiatornya yang ada giginya ini. Nah, ini seal o-ringnya, seal radiatornya di tengah yang berlubang ini, di baliknya sudah kita bongkar, karena bongkarnya nanti kita cabut di bagian las ya, karena susah banget. Dia tengahnya ada kayak aluminium, jadi susah banget, takut kita pecah nanti dalam bentuknya. Makanya kita ngelepasnya di tukang las. Sekali lagi, ini seal o-ring. Nah, seal radiatornya di tengah ya. Oke, sekali lagi, Yamaha Xeon ini gejalanya air radiator ini selalu habis, kering, dan air radiatornya nggak netes ya. Nah, ini sealnya jebol, seal radiatornya jebol. Sekali lagi, seal radiator jebol. Ini sudah kita mau masangi ya, sudah kita mau rakit kembali. Yang bermasalah ini di bagian seal radiator. Oke, sekali lagi, ini bagian seal radiatornya seperti ini. Ini seal o-ring pertama, keduanya di tengahnya ini yang berlubang ini. Ini di balik ini ada seal besar, namanya seal radiator. Ini biang keroknya di sini. Kenapa air bisa masuk, air radiator bisa masuk ke dalam ruang oli? Karena pembatasnya cuma seal ini. Kalau sealnya ini jebol, pasti dipastikan air akan habis. Keduanya, air akan masuk ke dalam oli. Seperti yang kita lihat tadi, ini oli akan berubah putih menjadi susu. Nah, ini karena faktor seal yang besar ini jebol, jadi air selalu mengalir. Padahal air ini pembatasnya atau yang menghalang ini cuman seal ini. Nah, kita rakit kembali ya. Intinya sudah kita ganti karena tadi ngelepasnya di tukang las ya, karena sealnya ini sudah benar-benar luar biasa lengket ya. Kita sudah antar ke tukang las, seal radiator sama ngeceknya atau ngelepasnya ini kita antar ke tukang las, karena sealnya ini dikelilingi sama sejenis kayak aluminium, jadi nggak bisa dipaksa. Nanti takutnya perumahannya ini kan terbuat dari kayak sejenis aluminium cor-coran, nanti takutnya kalau dipaksa akan jebol. Maka kita tekniknya untuk amannya, kita antar ke tukang las, kita lepas di tukang las sana. Tadi kita sudah sering mengalami seperti ini. Biasanya kalau kelasnya Vario atau kelasnya Matic seperti ini, Yamaha Xeon seperti ini harus kita bongkar, harus kita lepas pakai las. Beda kalau kelasnya Jupiter ME, kalau kelas-kelasnya motor gede ini biasanya kadang-kadang malah enak melepasnya. Tapi kalau kelasnya ini Yamaha Xeon sama Vario sejenisnya ini malah susah, jadi harus pakai las ya.
Sekali lagi seperti itu, kita kerja juga berdasarkan pengalaman pertama, kedua juga kita berpedoman dengan amannya spare part yang lain biar sekiranya nggak pecah gimana. Jadi maka kita antar ke tukang las, kita lepas pakai las di sebelah, pakai ini apa namanya, kita lepas pakai las. Jadi kita cari amannya juga, karena sekali lagi ini bahannya sejenis kayak cor-coran. Jadi kalau terlalu dipaksa membukanya, ini biasanya resikonya akan pecah. Kalau sampai pecah ini resikonya fatal ya, karena ini bagian radiator. Kalau sampai pecah atau sampai retak, ini akan fatal banget. Makanya kita nggak bisa mengambil resiko yang seperti ini, karena intinya mengganti seal, tapi kalau sampai pecah ini akan berakibat fatal banget. Oke, sekali lagi bisa dipahami ya sampai di sini. Kalau sekiranya ketemu teman-teman ketemu seperti ini, mohon kita sarankan untuk mengeluarkan di tukang las ya, dicabut pakai las, karena demi keamanan, demi menghindari pecahnya perumahan seal ini, maka kita cabut pakai las atau bantuan dengan las ya. Ya, kita sudah rakit kembali. Ini sirkulasi atau spare part yang berhubungan dengan radiator ini kita pasangi dulu. Ini temperatur panasnya atau tempat otomatis untuk bagian radiatornya. Ini di sini kita rakit dulu, kita sambung, kita pasang kembali satu-satu. Ini sudah mulai finish ya. Ini settingan terakhir sudah. Sudah kita pasangi satu-satu, sudah selesai ya. Intinya tinggal masangi, tinggal merakit kembali. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan dunia perbengkelan bersama channel Dinda Gemes. Sekali lagi terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir video ini. Mudah-mudahan ini semuanya bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekiranya bagi para master mekanik, bagi teman-teman senior semua yang sekiranya ada kita kekurangan dalam menyajikan video ini, kita mau minta maaf. Kita tunggu saran dan kritiknya agar kita lebih baik lagi. Oke, mudah-mudahan sekali lagi ini bermanfaat tentang dunia perbengkelan. Dan silahkan sekiranya ada unek-unek atau komentar, silahkan isi kolom komentar di bawah. Kita nanti akan jawab semua, kita nanti akan jawab satu persatu. Oke, terima kasih sudah mengikuti kegiatan kita dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan thank you.
Limo. Sing ireng enak. Kayaknya yang ireng. Ireng gak pedul. Ini wis. Karo ping ketok. Kayak pukule kae. Ping ketok ya. Gitu Mas. Asyik. Terima kasih. Dana. Siap. Ya Kader. Ya kabut. Siapa juga yang ngejar?
semangat Ber. Wis iki. Ini kok gede. Masa nggak semangat sih Ber? Wah, kayak apa guring? Kayak apa guring? Jangan guring. Dari tadi ngomong sudah selesai tapi ngerjain. Ya apa? Boleh dong kalau kamu mau. Yalah Ber. Duduk.